Apa kabar Om Kelly? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak Ji. Jadi ngerokok Ji Samsu dari tahun berapa? Oh ya, Alhamdulillah lagi SMP. Dikumpulin Dikumpul. SMP sampai sekarang bisa beli apa? Scoopy bisa buat beli motor. Istri 3 lah ini mah. Istri 3. Yuk ngerokok, saya juga ngerokok. Yo Nanti nggak adil lah tuh. Jadi juri buruk dari tahun berapa? Tahun 2016-an. Masih baru. 2016. Lebih ya 2016. 2016 lah yang jelasnya. Masuk ke Enggak, jadi juri. independen dari independen awal. Pokoknya Awal dari independen 2012-an. Ya, termasuk belum lama. Iya. Untuk seusia Kelly, ya, yang masih muda. tahun 2012 baru Iya. jadi juri, Iya. berarti masih baru. Berarti usia berapa saat tahun Sekarang 2012? 7 Ya paling 25 ke atas kan. enggak, 77 saya kan lahir. Iya, pada saat tahun 2012, berarti usia udah 25 ke atas. 25 ke atas ya. Betul. Iya, berarti jadi juri itu di atas 25 tahun. 25 Karena yang lain kan 20-an. Iya, Iya. Itu basicnya dulu penggemar burung atau gimana? Jualan burung, penggemar burung. Jadi sebelum jadi juri memang udah suka Iya, burung. suka kontes, suka piara burung seperti itu. Sekarang jadi tim juri hobi atau profesi? Kalau dibilang profesi, saya keberatan. Kalau dibilang hobi, ya inilah basic saya. Karena awal main burung, berpengalaman di event-event besar, di lat beran, pegang EO. Jadi basicnya udah paham. Hobi sambil menghasilkan uang seperti itu. Pegang EO pernah jadi Pernah. pengelola gantangan pernah. Pengelola gantangan pernah. Sekarang tidak. Tidak. Kenapa? Enak jadi juri aja. Kalau gantangan tuh ada kans rugi atau gimana? Kalau dulu kan EO tuh nggak banyak, Pak Ji. Sekarang tuh banyak. Nggak banyak jadi cuannya lumayan. Cuannya lumayan. Dan ketika waktu itu di EO di Rengas Dengklok, contohnya baru saya pribadi sendiri. Jadi setiap sesi itu pasti full gantangan dan Cuannya lumayan. cuannya lumayan, banyak sekali yang nggak kebagian tiket. Untuk sekarang kan tidak seperti itu, Pak Ji. Kalau hobi berarti kalau belum jadi profesi, masih hobi, ada profesi lain? Jualan burung. Oh, Dari awal tuh udah kena burung. Itu dari tahun 93. Saat ini masih, walaupun juri masih Iya, jualan burung. dari 93. Bahan atau semi terus Jadi, jual? jadi burung-burung rusak, ya bengkel kayak gitu. Jadi Itu burung-burung cuannya rusak. lumayan loh. Alhamdulillah. Murai rusak 15 juta, jual 150 juta. Iya, alhamdulillah. Tapi belum sampai ke ratusan juta. Ya karena kan mungkin level bisa jadi konsumennya belum naik ke atas seperti itu, Pak Ji. Berarti kalau bengkel bisa memperbaiki selain beli yang rusak dijual, ada nggak bos-bos yang burungnya rusak dirawatin gitu? Ada. Kalau waktu Harusnya bisa. saya di EO terus main burung itu dominan bos-bos yang burungnya rusak dirawat saya. Saat ini enggak. Saat ini enggak. Jadi Karena hanya beli-beli burung rusak. Iya, menjaga. Itu malah lebih menjanjikan itu ya daripada ngerawat. Iya. Jadi Kalau ngerawat pekerja. iya benar. Kalau beli pengusaha. Pengusaha. Keren juga Anda pengusaha. Alhamdulillah, Pak Ji. Memang hobi yang menghasilkan tuh ya main burung. Pernah dapat keuntungan yang terbesar pada saat beli burung rusak, terus tampil lagi dijual harga bagus? Pernah? Sering. Berapa? Sering. Terbesar Paling pernah tinggi berapa? itu karena saya sih basicnya gini, Pak Ji. Yang namanya jual beli, apalagi pedagang burung, daripada kontan lebih baik tuker-tuker, Pak Ji. Kalau saya basicnya seperti tuker tambah. itu bisa lebih dari ratusan juta. Karena Iya, apa? iya. Misalkan burung saya ini, Tambahnya aja modalnya udah cukup. Pak. misalkan ini, Iya. burung 9 burung dia rusak lah, misalkan. Burung saya maksimal waktu itu. Karena saya, ini untuk burung minta berapa? Nggak saya jual, biasa. Nggak saya Jual mahal. Ya, mahal. Sekarang ini, kalau mau beli burung saya, tes dulu burungnya, cocok silahkan. Tes Tawar. di lapang. Iya. Jadi kan, saya punya basic lah. Burung bagus dibuat lapang event besar, lat beran, ini kan udah punya patokan kan.
silahkan main di tiket yang tinggi, 300 atau 150.000. 30.000 jangan. Gitu. Biar Itu apa? Karena apa? Kok harus Karena tiket kan kualitas musuhnya lebih dahsyat. Maka bila mana burung itu mendapatkan podium, Iya. maka nilai harga udah beda dong, fantastik. Dengan yang tiket 30.000. Betul, seperti itu. Saat ini ramai tetap murai atau apa? Murai cicak hijau, murai dengan cicak hijau. Cak hijau pasaran bagus. Nilai jual termahal paling berapa cak hijau? Saya pernah ditawar 40. Pernah. Tapi saat ini nggak terlalu tinggi pasar cak hijau. Untuk sekarang dulu masih jarang. Burung yang dahsyat itu masih jarang. Cicak hijau susah banget dulu kan. Kalau saat ini? Kalau sekarang ya bisa mencapai, tidak menutup kemungkinan. Paling tinggi ya bisa mencapai, ratusan juga bisa mencapai. Saat ini punya burung berapa ini yang untuk dijual dagangan? Murai ada 7, cicak hijau tinggal 1. Murai 7. Punya 7 untuk dagangan berarti suka dites di lapang, di latber. Iya, latber. Bukan di latber, kadang aman teman-teman aja. Karena di latber ya untuk burung belum kondisi ketika di latber. Untuk sekarang ya saat ini, untuk sekarang. Ketika saya lomba di kelas latberan aja, mereka tahu bahwa saya itu juri. Burungnya tidak maksimal. Apa kata rumput yang bergoyang gitu kan? Apa kata dunia? Iya, apa kata dunia. Makanya saya sama rekan-rekan aja ada 8 burung. Gitu aja dulu di situ. Itu trik menjualnya trik menjualnya mempromosikan dari mulut ke mulut atau open di media sosial? Kalau saya jarang mempromosikan burung saya lewat media sosial. Nggak terlalu terbuka? Iya, nggak terlalu terbuka. Karena faktor menjadi juri ya? Iya, betul. Karena bukan gitu juga. Satu sisi ketika ini prinsip saya dipublikkan di Facebook dan 80% atau 65% mereka beranggapan burung kalau udah ditawarin di Facebook itu burung murah, burung rusak, burung yang punya penyakit. Malah gak bagus ya? Kalau saya, ya. Itu sudah ada persepsi. Iya, persepsinya seperti itu. Berarti kalau ditawarin di Facebook udah burung gak laku, akhir. Betul. Seperti itu. Oh iya baru tahu. Iya. Itu banyak yang nawarin di media sosial berarti burung udah. Iya gitu. Iya. Ya sama saya kalau kayak barang-barang apa aja kalau udah dipublikasikan di barang murahan jadinya. Ya, berarti burung Anda burung mahal. Ya biarin aja. Yang tahu khusus yang tahu kualitas. Kadang saya juga begini di dunia jual beli burung. Saat ini saya setelah menjadi juri dari tahun 2012-an. Untuk menjual burung itu saya sangat hati-hati. Ada orang yang mentalnya berani beli, ya kan? Ada orang yang mentalnya berani beli, tapi tidak tahu burung. Ada orang yang tahu burung tapi nggak berani beli. Ada kan seperti itu. Kenapa saya selalu memberikan burung? Suka yang mana? Saya lebih baik yang tahu burung dengan harga di bawah yang. Oh iya. Karena orang yang tahu burung daripada yang saya beli. Iya. Tapi daripada kan, yang nggak tahu burung. Kan kalau yang nggak tahu burung bisa dibodohi. Betul. Yang ditakutkan gini. Gaul yang namanya gaul itu ada pihak ke-1, pihak kedua dan pihak ketiga. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Ketika ya ketemu dengan orang yang nggak suka, ini kemahalan. Oh iya. Ini kemahalan lah burung ini. Dia nggak tahu kualitas ya. Dan satu sisi lagi. Dia percaya dengan omongan orang karena dia nggak punya prinsip. Betul. Ada lagi satu sisi yang nggak tahu burung itu yang jelas udah nggak bisa merawat burung seperti apa. Jadi untuk kebanggaan nanti saya ke depan itu tidak ada yang jelas rusak tadinya bagus. Iya. Jadi sebagai penjual pernah dapat komplain atau kepuasan sanjungan kan gini, ada aja begitu beli, wah bohong loh burungnya gini-gini, atau puas ada yang ada lagi gitu, gimana tuh? Karena awal gini, karena kan prinsip itu prinsip beli burung untuk saat ini ya, beli burung saya. Kalau saya, ini burung bunyinya gini, belum dites nih ya, belum tes. Ini burungnya gini, harganya segini. Saya pasti buka harga, Pak. Saya pasti buka harga. Ini burungnya bunyinya gini. Untuk juara atau tidak, saya nggak menjamin. Karena ini saya ngejual burung gacor. Itu untuk orang-orang yang pemula. Tapi untuk pemain yang buat ke lomba, itu dengan sistem seperti ini. Saya tahu ini kandidat burung itu naik ke atas. Ini burung naik ke atas. Prospek ke atas. Saya berjual dan nggak buka harga. Yang tadi saya ceritakan. Ini tes di lapang
dengan harga apa tuh dengan Nggak buka harga dulu? Dengan harga nggak buka harga. Oh, sudah buka harga? Nggak buka Oh iya harga. nggak? Bikin orang penasaran. Bikin orang penasaran, biarin aja. Betul nggak? Begitu bagus, iya. Enak kan? Kadang-kadang kan gini, bisa aja begitu buka harga kerendahan. Iya, aduh kemurahan. Kan gitu ya. Terlalu murah. Iya, iya, iya. Begitu buka harga tiket ternyata burungnya kualitas. Malu. Malu seperti itu. Jadi lihat dulu aja gitu. Lihat aja dulu. Keren ah. Ya memang kalau jual beli sistem seperti itu kepuasan hati. Jadi begitu nggak buka harga nanti si peminat pembeli yang akan menentukan. Baru ada berani nggak? ya pinter juga ya. Seperti itu. Harus memang seperti Jenius. itu. Kan gini, sebagai juri dagang burung. Terus burungnya digantak barca tugas. Betul. Itu dilema. Itu gimana? Itu dilema. Pernah. Jadi gini, awal saya jual, itu suruh ngetes di bendera lain. Suruh ngetes dengan total tiket ya yang tinggi itu. Iya, 200 lah. Misalnya 200 ribu. Dan harganya tidak fantastik. Karena apa saya tahu? Ini di kampung loh. Dengan animo pesertanya tidak mau seperti di tingkat-tingkat nasional. Cuman standar lokal. Standar. Harga saya jual cuma 25 juta. Dan saya kalau bahasa sombongnya sombong banget, tekabur banget. Burung kalau nggak juara podium, yang namanya podium 1 2 3 kan, podium. Ya. Kalau burung nggak juara, kalau ente bayar kontan misalkan 25 juta, tanda tangani uangnya, saya nggak pakai spesial, kembalikan, gitu. Saya kembalikan. Dan gitu berhasil burung ketiga dengan keempat kalau nggak salah gitu. Waktu itu dia 2 sesi tiket 200 dengan 150, ketiga dan keempat. Naik podium lah. Naik podium lah. Intinya kan naik podium. Udah selesai dong, udah selesai jaminannya. Ternyata, kalau bisa saya ke kota deh. Kalau dengan harga cuma 25 juta begitu. Ke kota lah, nggak usah, udah biarin. Kelasnya kelas. Iya, makanya saya kan buka harga tahu juga. Kualitasnya. Dan ketika itu orang pihak ke-1 itu nggak jadi. Karena datangnya dengan pihak 1 dan pihak kedua. Tidak lama ini pulang pihak ke-1, pihak kedua datang. Udah sama saya aja, gitu. Udah sama saya aja. Dibelilah sama dia. Minta berapa? Goceng aja. Kok jauh? Goceng aja cukup saya mah. Gak banyak mah. Goceng duit ini buat istri saya. Saya nanti main ke rumah. Itu 30. Enggak, nanti saya main ke rumah. Oh. Dengan harga 25, saya minta goceng aja 5 juta. Dibayar lah sama dia. Saya bingung nih, saya jual beli kayak gini. Ini uang saya kasih istri. Istri kalau udah kasih 5 juta tahu sendiri kan. Daster aja udah pakai gas. Daster aja. Servisnya mantep lah. Udahlah, servisnya masih mantap. Mainlah ke rumahnya. Saya baru ngobrol di sini baru ngobrol bisnis. Gitu kan? Di sini baru ngobrol bisnis. Pikiran saya udah jauh. 25 juta itu dapat burung jadi itu cuma berapa? Ya kan? Tapi dengan nilai 20 juta sisa, datang ke rumahnya, saya nanya gini, burung mana yang nggak kepake? Burung mana yang nggak kepake? Burung mana yang nggak kepake? Maka itu, ini burung ini, oke siap, taruh aja. Ini harga berapa? Saya nggak potong. Ini dulu waktu beli 2,5 juta, udah 2,5 juta. Murahnya ini dulu waktu trotol belinya 5 juta. Kepake nggak ini? Udah enggak, udah 5 juta nggak saya ini. Total udah ada 9 burung. Dengan nilai 20 juta. Dengan nilai 20 juta. Sengaja saya sampai bilang gini. Lu bisa nggak ngejual burung ini ke tukang burung dengan harga 20 juta? Belum tentu bisa. Nggak bisa pasti. Karena kan tukang jualan tuh butuh untung. Kalau saya tuh kan servis, beda dong. Dia kan, kalau dia penggemar berharap bukan masalah jumlah, tapi pada saat datang naik podium. Nah itu. Banyak kan naik podium juga buat amunisi dia lah, buat amunisi dia kan gitu, buat amunisi. Dan terjadi, alhamdulillah amunisi sampai sekarang jadi amunisinya. Dan burung itu dia udah terjual 35 juta sama dia dijual. Berarti merasa untung dong. Iya. Yang 9 itu gimana? Yang itu? Yang 9 yang satu aja 10 juta. Ada yang 7,5 juta. Karena diservis tadi. Diservis tadi. Berarti intinya mahal ilmunya. Ilmu yang kemampuan. Betul. Kemampuan menservis, karena burung itu kan sama
Kalau sama-sama mureh, yang harganya 2,5 juta sama 1 miliar, bentuknya sama ya? Bentuknya sama. Dan bukan buatan pabrik. Iya, bentuknya sama ya? Bentuknya sama. Harga 2,5 juta dengan yang 1 miliar, Kadang sama. Kadang bagusan yang murah, ekornya panjang, bodinya edan, yang ratusan ekor pendek. Kan gitu ya. Emang kalau burung kan bukan buatan mesin. Berarti jenius adalah yang menservis. Betul. Karena sebagus apapun burung kualitas, kalau nggak bisa merawat, nggak tahu settingan, nggak bisa burungnya bagus. Burungnya bagus pada saat gantang, nggak tahu settingan, nggak bisa mau nampil ya. Betul. Banyak kan? Ya, banyak. Burung kualitas digantang nggak mau nampil banyak. Banyak banget. Yang mahal aja nggak ngejamin mahal. Nggak ngejamin tampil. Ngejamin tampil. Wah, maksudnya ini burung mahal nih tampil. Ada nggak tips atau trik khusus burung biar nampil? Itu bukan masalah burung bagus atau enggak. Biar burung nampil, itu gimana triknya? Kalau saya ya, ini kan masalah burung tuh kadang persepsinya beda-beda. Ini buat saya. Pahami dulu keinginan dia. Pahami dulu keinginan dia ketika disangkar. Nyaman apa enggak dia? Nyaman dulu. Nyaman dulu dong. Sedangkan kita misalkan rumah besar, dengan mewah, AC apa gimana, ketika kita tidak nyaman di rumah itu. Yang jelas kan jadi pikiran. Intinya burung sangkarnya harus nyaman. Dulu. Kedua dari makanan. Harus nyaman dulu. Porsi. Makanan kita porsi. Nah kalau saya dari dari pakan itu kembali lagi lihat burung tersebut. Oh iya. Untuk seperti apa? Untuk apa? Biar tahu karakter burung sebulan cukup nggak? Gimana burungnya, Pak Ji? Oh, masing-masing. Ada burungnya yang gampang dengan tidak sengaja kena langsung gitu kan. Ada burung yang tadinya ada di apiari. Oh, iya, ketika saya main ke rumahnya, masuk ke kandang udah beda karakter. Pas burung ngelihat, ini burung bagus. Padahal suaranya itu jelek banget. Dan kalau kata juri saya juri, suara-suara mati semua. Ketok ayam, terkutuk. Iya, itu. Cuing, suara kodok. Justru saya di situ jadi tantangan buat saya. Burung seperti itu, suara malas, jelas-jelas suara malas. Bukan suara emosi. Ada apa di burung itu? Kalau saya seperti itu, ada apa di burung itu? Tapi dan ternyata ada yang tersembunyi. Saya rawat. Sebentar, cuman 3-4 hari kena langsung. Perawatannya kena. Berarti intinya kenyamanan kandang, kenyamanan makan. Untuk cara gantang biar nampil, ayo. Cara gantang itu settingan di bawah dulu lihat. Kalau saya di Cicakhejo, di Murai, kalau saya, tapi nggak menjamin saya harus juara aja, terus burung harus jalan, kayak gitu juga, kan gitu. Yang namanya burung kan. Kalau saya awal untuk melihat kondisi burung itu datang ke lapang, kembali lagi, burung nyaman apa tidak? Ya, di lapang itu burung nyaman apa tidak? Dengan cuaca panas kita harus seperti apa? Dengan cuaca dingin kita harus seperti apa? Sampai berpikir di Cicakhejo contoh, event besar dengan tiket mahal, burung kita udah jelas potensinya udah ketahuan lah yang namanya di lomba nasional. Ujian posisinya itu sampai kepikiran ini burung harus anget, gimana caranya? Sampai teman saya kan bawa mobil, tolong hidupi AC panasnya, hidupin, AC panas dihidupin, nyalain mobil, sepanas hidupin. Burung udah kembali tadinya udah merekat begini, kepalanya sampai berdiri lagi. Bunyi ditambah itu untuk di luar suhu lah ya. Untuk di luar suhu. Lalu saya kasih tambah ulet karena untuk anget di badan, saya kasih. Dan hujan sederas apapun, ini pengalaman saya ya, untuk burung saya, enggak untuk semua, burung nampil bahkan dahsyat. Seperti itu pengalaman itu. Ya kita harus memahami ketika mau lomba melihat di bawahnya burung itu seperti apa. Karakternya. Dan nyaman apa tidak di wilayah itu, cuaca itu. Kan tadi kan gini, burung bagus belum tentu bisa nampil kan. Kuncinya sebenarnya biar nampil seperti tadi, pertama kandang nyaman, kedua settingan makan, dan pada saat di gantang itu intinya itu kan. Masih pede dengan profesi ini ke depan, masih prospek Kak pribadi? Karena sifatnya hobi, laku nggak laku, hobi ya, senang hati, itu hobi. Hobi ya, apalagi burung itu ketika kita hobi burung, dulu aja waktu SD itu udah pegang wambi.
Udah pegang lagi dengan harga cuman waktu itu teh 45.000 berapa lah, 45.000. Dasarnya hobi ke burung ya, titisan dari orang tua lah, titisan dari orang tua. Main burung itu potensi banget untuk ke depan, potensi banget untuk ke depan. Maka dari itu ya saya pribadi harus sungguh-sungguh harus mengenal karakter burung tersebut agar menghasilkan. Kan banyak burung cara menawarkannya gimana? Lewat komunikasi pribadi, ganteng atau gimana? Kan gini, barang bagus belum tentu menemukan pembeli yang bagus. Mari kata faktor finansial kan belum tentu berani. Itu gimana? Cara biar ini orang ini imbang lah dengan burung kualitas ini, imbang dengan kantongnya itu. Cara naksirnya gimana? Kalau saya sih otonom di daerah kita. Saya tahu lah, misalkan di lokal ini siapa sih orang-orang yang ya lokal aja. Kalau saya kan nggak bicara dulu jauh. Iya, Anda masih kelas lokal. Iya, lokal aja dulu, lokal dulu, dan tidak menutup kemungkinan ketika di lokal ini berhasil dia main ke atas dan mempromosikan ini burung dari saya, itu lebih dari 1-3 orang datang ke rumah sama. Ada informasi dari ini gitu. Dari Kelly. Dan saya yang paling dilema yang tadi saya belum jawab dari Pak Haji, ketika burung beli dari saya, terus lomba di saya, itu menjadi dilema, jujur dilema. Dilema ya. Tapi ya memang burungnya layak. Saya kadang gini, saya jujur aja buka aja ya. Ketika burung dari saya lomba, itu saya tidak mengajukan. Saya tahu itu burung bagus. Disengaja? Sengaja tidak mengajukan saya. Pengen tahu yang lain. Yang lain. Karena juri kan bukan saya aja, kan kolak bukan saya aja. Pengen tahu ada yang lain. Ternyata ketika acuan, burung ini layak nomor tersebut. Di saya, terus itu di bawah. Saya di bawah. Nggak bisa, biar ada perdebatan. Betul ya? Biar ada perdebatan. Saya tahu. Jadi pada saat ada serangan, ada serangan, ada. Biar ada serangan dari kolak itu. Saya tugas, kalau kolak lembek, saya nggak mau. Harus ada perdebatan. Harus ada diskusi lah. Argumen. Iya. Argumen. Dengan berujung banding-bandingan, dengan berujung banding-banding. Justru itu nilai kepuasan dari saya ketika bertugas. Kalau misalkan ini burung kira-kira nomor ini, udah sama gini. Itu sama aja. Lu tugas. Nggak usah lah. Gua aja yang tugas. Sendirian aja. Betul. Gua punya prinsip mereka aja ngekor. Iya. Nggak bisa. Saya pengennya seperti itu. Ada perdebatan biar apa? Seru loh. Seru. Ketika yang namanya lomba itu yang menanyakan, yang komplain, menanyakan dengan komplain itu kalau saya beda. Ada yang menanyakan biar saya ke depannya burung nggak kurang apa. Bukan kurang gimana saya burung kerjanya, bukan. Ada juga yang mengerjakan kerjanya gimana. Beda nanya dengan komplain ya. Dan ada juga orang yang mau manipulasi ketika burung cuma ngukluk, tapi dia teriakannya edan kan gitu kan. Saya hanya ketawa, kasihan. Saya paling bilang kasihan. Karena gayanya oke. Gayanya oke, cuma peragawan. Iya. Ada banyak. Emang ini gaya. Dari kejauhan. Iya, dari kejauhan dia. Saya bilang saya kasihan. Karena mereka adalah joki yang perlu laporan ke bosnya bahwa burungnya jalan. Tapi jokinya nggak bisa kerawat. Hati joki. Takutnya gitu, seperti itu efeknya. Berarti lu nggak bisa ngerawat kayak gitu. Makanya dia mati-matian. Dan biar bela diri ke bosnya. Iya, betul. Ini buat pembelaan, pencitraan buat ke bosnya. Itu sering terjadi di lapang seperti itu. Dan alhamdulillah, lu mau sampai di mana pun lu tahu saya nggak bakal ngaruh. Alhamdulillah nggak bakal. Terakhir Om Kelly. Ya siap. Kesimpulan sebagai pedagang dan sebagai pengadil apa tuh? Jadi ngasih apa komentar kepada para konsumen Anda dan juga para kontestan yang suka gantang pada saat Anda menjadi juri gimana? Untuk pedagang burung, yang khususnya konsumennya para pemain, berikan yang terbaik buat konsumen kita agar mereka tidak kapok. Kembali lagi untuk pembelinya, rawatlah dengan hati nurani, hati yang paling kecil, dengan feeling burung tersebut itu maunya seperti apa, tidak sama. Yang namanya burung itu tidak sama. Saya catat, namanya burung itu tidak sama karakternya. Seperti itu, dalam penjurian, menilailah dengan hati.
Karena orang yang menilai dengan hati dari langkah pergerakan terlihat. Seperti itu. Kalau tanpa apa ya, tendensi apa? Tanpa ada beban. Nggak ada beban ya. Terima kasih Om Kelly. Siap. Jadi demikian Sobat Kongres, Oke. bincang dengan Om Kelly. Kesimpulannya adalah Kelly itu hobi burung tapi menghasilkan. Ya, amin. Jadi dagang iya, Ya. tapi karena dari hobi. Kalau aku juga nggak masalah karena hobi melihara. Tapi kalau saatnya dia hanya sebatas dagang nggak hobi, akan berat ya. Iya, betul. Iya. Oke, demikian Sobat Kongres. Terima kasih, sampai jumpa.